councils who have so often contradicted themselves. My conscience is captive to the word of God. To go against conscience is neither right nor safe. I cannot, and I will not recant. Here I stand. I can do no other. God help me. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, tolong terangi dan penuhi hati kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mendengarnya dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini, kiranya hamba dapat menyampaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam komunitas jemaat. Pada hari ini kita merayakan 504 tahun reformasi Gereja Protestan. Pada 31 Oktober tahun 1517, tepat pada hari ini 504 tahun Martin Luther, seorang biarawan Katolik, berdiri di sebuah gereja Wittenberg. Pada waktu itu dia memakukan 95 dalil, 95 tesis yang berisi kritik pedas, kritik yang sangat tajam terhadap gereja Katolik pada waktu itu. Peristiwa itu dicatat dalam sejarah sebagai awal mula gerakan reformasi di daratan Eropa dan seluruh dunia yang melahirkan Protestanisme yang kita anut sekarang Bapak Ibu. Pada saat itu Luther melihat bahwa praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja pada saat itu sangatlah tidak alkitabiah pada waktu itu. Salah satunya adalah namanya praktek indulgensia dan purgatorium di dalamnya. Nah, praktek indulgensi ini atau mengenai surat penghapusan dosa itu terjadi pada abad 11 dan abad ke-12 pada waktu itu. Pada saat perang salib masih marak-maraknya pada saat itu. Gereja menjelaskannya sebagai proses penghapusan siksa-siksa temporal di depan Tuhan untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Nah, aturan indulgensi ini, surat penghapusan dosa ini sudah tertuang khususnya dalam katekismus Gereja Katolik namanya. Katekismus itu berisi surat-surat yang ditulis oleh Paus sendiri kepada umat, kepada para uskup, para umat. Nah, itu namanya katekismus Gereja Katolik pada tahun 1471. Nah, seiring perjalanan waktu Bapak Ibu, para pemimpin gereja memutuskan membayar sejumlah uang pada saat itu untuk proses indulgensi bisa dilakukan oleh setiap orang. Jadi semua orang berhak menerima penghapusan dosa kalau sudah membayar uang indulgensi pada saat itu. Tidak hanya mereka yang terjun ke dalam perang salib, tetapi semua umat bisa mendapat penghapusan dosa jika sudah membayar surat indulgensi pada saat itu. Nah, selama beberapa abad kemudian, penyebaran surat indulgensi ini menyebar luas dan mencakup pengampunan dosa atas orang-orang yang sudah meninggal. Bukan cuma orang-orang yang hidup dapat melakukannya, tetapi orang-orang yang meninggal juga bisa mendapatkan indulgensi ini. Suratnya yang ada di sebelah kiri ini, itu surat indulgensinya. Nah, hal ini terutama diserukan dalam khotbah-khotbah biarawan Ordo Dominikan yang bernama John Tetzel. Jadi John Tetzel pada waktu itu di Wittenberg, dia berkeliling untuk menyampaikan indulgensi. Bahwa setiap orang yang membayar, dia mendapat penghapusan dosa. Praktik jual beli indulgensi ini pun jadi marak dilakukan jemaat pada saat itu dan sudah
diwajibkan oleh gereja dan sudah diwajibkan oleh gereja. Nah, di bawah kepemimpinan Paus Leo 10 pada waktu itu, gereja meraup pemasukan besar dari umat. Gereja dapat pemasukan besar dari umat yang kemudian dialokasikan untuk membangun kembali Basilika Santo Petrus yang ada di Vatikan Roma pada saat itu. Nah, ketika praktek-praktek gereja ini dilakukan, ada seorang ordo Dominikan juga yang bernama Luther. Dia memandang praktik-praktik tersebut sebagai perilaku yang korupsi, sebagai perilaku yang korup yang tidak sesuai dengan Alkitab pada saat itu, Bapak Ibu. Nah, dari sanalah muncul 95 dalil Luther bermula. Nah, dari reformasi itu, Bapak Ibu, Luther juga mengeluarkan ada 5 sola. Yang pertama sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, dan soli Deo gloria. Apa artinya sola scriptura, Bapak Ibu? Sola scriptura itu berarti hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Berarti hanya Alkitablah yang menjadi standar hidup, standar bagi kita, karena Alkitab mengandung ketidakbersalahan. Nah, Alkitab juga memiliki otoritas yang tertinggi, kecukupan dan kejelasan untuk mendidik setiap kita. Dengan demikian, hanya melalui Alkitab kita dapat mengenal Allah dan mengenal diri, serta belajar hidup merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, sola gratia, hanya anugerah. Ini berarti sebagai orang Kristen kita percaya bahwa keselamatan dan pembenaran yang kita peroleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena yang lain. Hanya semata-mata karena anugerah. Itu bukan hasil usaha dan kerja keras kita, tetapi hanya anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah sola fide, hanya karena iman. Ini berarti kita dibenarkan hanya melalui iman kita, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini dengan jelas dan tegas menentang ajaran yang mengajarkan bahwa kita dibenarkan bukan hanya melalui iman saja, melainkan juga membutuhkan perbuatan baik. Salah satu kutipan dari Alkitab yang mungkin sering digunakan untuk mendukung hal tersebut adalah di dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat ini menyatakan perbuatan yang akan timbul dari iman yang besar kepada Kristus, namun tidak berarti perbuatan berbagian dalam pembenaran kita. Solus Christus, hanya Kristus. Ini berarti hanya Kristuslah satu-satunya mediator atau perantara yang sanggup memulihkan hubungan kita antara Allah. Selain Kristus tidak ada perantara yang lain. Kalau di zaman dulu, Bapak Ibu, bahkan sampai sekarang masih ada perantara-perantara untuk sampai kepada Kristus, yaitu melalui orang-orang kudus. Hanya Luther juga menentang hal ini. Perantara kita hanya satu, yaitu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Yang terakhir, soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, ini berarti hanya Allah lah yang layak mendapat segala pujian, hormat dan kemuliaan di dalamnya. Hal ini termasuk dalam karya penciptaan, pemeliharaan, perlindungan, dan bahkan karya penebusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Luther, jauh sebelumnya, Paulus pun juga melakukan hal yang sama. Mari kita sama-sama buka di dalam surat Roma pasal 2. Ayat 17 sampai yang ke-29. Luther juga sama, mereformasi orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia menentang keras apa yang orang-orang Yahudi lakukan pada saat itu. Saya ayat yang ganjil,
Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Nanti sama-sama di ayat 29 kita baca bersama-sama. Roma pasal 2 ayat 17 hingga yang ke-29. Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum itu? Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang tak sudah memperhatikan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah bersunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab sebagai disebut Yahudi, kata orang yang lagi dia Yahudi, dan yang disebut sunat, maka sunat yang melakukan cara lagi dia. Bersama-sama. Tetapi orang Yahudi sejati ialah ia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat yang dalam hati, secara rohani bukan yang secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi jauh sebelum itu Bapak Ibu, Paulus juga menentang dan menegur orang-orang Yahudi itu sendiri. Sorotan Paulus terhadap orang Yahudi menjadi lebih tajam sekalipun dia sendiri pun adalah orang Yahudi, dan beresiko untuk dinilai dengan hal-hal yang ia soroti dan ia pandang pada saat itu. Namun Paulus tidak mundur. Dia tetap menyampaikan kebenaran firman Allah di dalamnya kepada orang-orang Yahudi, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Terhadap orang-orang sebangsanya sendiri, Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat dan Sunat bukan jaminan keselamatan mereka. Bukan tanpa alasan Bapak Ibu, Paulus menegaskan hal ini. Yang pertama-tama Paulus memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka tuh punya banyak hal gitu ya. Di ayat yang ke-17, mereka memiliki panggilan dan hak sebagai orang Yahudi. Mereka memiliki hak dan panggilan sebagai orang Yahudi. Mereka punya itu. Yang kedua, mereka punya hukum Taurat dan kebanggaan sebagai orang Yahudi. Yang ketiga, mereka sangat pandai terhadap agama mereka. Mereka tahu bagaimana mereka harus berbuat. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahu hal-hal apa yang dilanggar. Mereka tahu semua. Yang keempat, mereka punya keyakinan akan kebenaran di ayat 19 dan 20. Dan yang terakhir, mereka punya tanda lahiriah sebagai orang Yahudi, bahwa mereka disunat. Yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain adalah mereka disunat pada saat itu. Sebagai orang Yahudi, mereka itu nggak perlu diragukan lagi, karena ciri-ciri ini mereka sudah miliki Bapak Ibu. Nggak perlu diragukan lagi. Mereka sudah yakin nih, aku orang Yahudi, aku betul-betul benar di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di pandangan Paulus, di dalam matanya Paulus, semua itu sia-sia belaka. Mereka melakukan segala sesuatunya dengan sia-sia.
Pada kenyataannya hidup mereka sama sekali tidak memiliki keteladanan sebagai orang Yahudi. Mereka tahu soal hukum-hukum. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan yang tidak harus dilanggar. Tetapi mereka tidak melakukannya. Tidak heran Paulus mengontraskan hidup mereka dengan orang-orang non-Yahudi yang ada di sekeliling mereka pada waktu itu. Mereka yang tidak bersunat dan yang mereka tidak memiliki hukum Taurat. Bagi Paulus, mereka tidak memiliki tanda sunat rohani. Mereka sunat lahiriah, disunat secara adat, tapi sunat batiniahnya tidak ada. Mereka kosong. Itulah sebabnya keyahudian lahiriah tidak ada gunanya sama sekali. Keyahudian lahiriah tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan Paulus pun menyebut diri mereka, sikap hidup mereka seperti hidup yang menghujat Allah di ayat yang ke-24. Mereka hidup tetapi mereka menghujat Allah. Mereka paham akan pengetahuan agama Yahudi mereka. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahu apa yang harus mereka tidak langgar. Tetapi apa kata Paulus? Mereka hidup sebagai suatu penghujatan terhadap nama Tuhan. Di dalam ucapan perpisahan yang terakhir dengan orang-orang Yahudi, Paulus menekankan bahwa bukan hal-hal yang lahiriah, tetapi keadaan batiniahlah yang menjadikan seseorang itu adalah seorang Yahudi yang sejati, yaitu sebagai anak Allah di ayat yang ke-29, yaitu sunat hati. Dengan cara sunat yang sejati adalah dengan sunat hati. Sunat sejati tidak berkaitan dengan hukum lahiriah, hukum yang tertulis, tidak Bapak Ibu, tetapi lebih berkaitan kepada suatu hal yang rohani, yaitu menyangkut mengenai tentang kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini Paulus mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya reformasi kehidupan rohani itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Reformasi kehidupan rohani itu sangat penting. Saat ini kita sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya ini dari lahir. Ada yang dari lahir, ada yang di usia remaja, bahkan di usia tua. Kita sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus melalui kuasa kematian dan kebangkitannya, dan kita sudah diakui sebagai anaknya. Apakah hidup kita itu masih hidup seperti cara yang lama, Bapak Ibu? Apakah kita masih hidup dengan cara yang lama? Kita tahu kita sudah diampuni. Kita tahu bahwa Yesus penyelamat kita. Sering kita nyanyi-nyanyikan, Yesus penyelamatku, Yesus Tuhanku. Tapi apakah hidup kita masih tetap hidup di dalam kebiasaan yang lama? Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa mereformasi hati kita di hadapan Tuhan terlihat dari kesejatian iman kita, bukan diukur dari simbol-simbol atau penampilan fisik, tetapi dari pujian yang datang kepada Allah saat orang berinteraksi dengan kita. Reformasi kerohanian yang Paulus ajarkan adalah kesejatian iman kita, bukan diukur dari simbol atau penampilan fisik, tapi dari pujian yang datang kepada Allah saat orang lain berinteraksi kepada kita. Karena itu setiap hal atau benda yang menyimbolkan kita sebagai orang Kristen hendaknya berkorelasi atau sesuai dengan sikap hati kita.
yang benar-benar telah diperbaharui dan bersih oleh Roh Kudus, sehingga dengan semua itu nama Tuhan dipermuliakan, bukan dihujat oleh banyak orang. Tanda-tanda lahiriah memang tidak penting. Kita kadang memamerkan kekristenan kita. Kita pakai kalung salib, kesana kesini, petantang petenteng, bangga kita sebagai orang Kristen. Kita datang ke gereja, bangga dengan pakaian yang bagus. Ditanya kenapa pakai pakaian yang bagus? Ya memang sebagai sikap orang Kristen untuk datang menghadap Allah harus dengan pakai pakaian yang bagus, gitu ya. Tapi kalau dilihat lagi Bapak Ibu, apakah tanda di luarnya yang lebih penting? Baju kita yang penting, kalung salib kita yang segede-gede gaban, atau yang pakai emas 24 berkarat itu salibnya, itu yang lebih penting dilihat orang? Atau Bapak Ibu datang ke sini dengan hati yang tulus, datang menghadap Tuhan? Yang mana nih yang lebih benar? Pakai baju bagus ke sini, pakai gelang-gelang emas, pakai baju-baju bagus, pakai sepatu yang bagus, atau datang ke sini dengan hati yang tulus, hati yang murni untuk menghadap Allah? Yang mana yang benar? Ya, dengan hati yang tulus, yang berkenan kepada Allah. Kalau juga berinteraksi sama orang, bagaimana sikap kita? Apakah kita berinteraksi dengan orang dengan hal yang istilahnya menjudging? Ketika dia tahu kita orang Kristen, kita menjudging orang, justru yang dihujat siapa? Nama Tuhan itu sendiri yang dihujat. Nama Tuhan sendiri itu yang dihujat. Tanda-tanda lahiriah tidak penting, kata Paulus, kalau hati kita tidak direformasi terlebih dahulu, enggak disunat dulu hatinya. Memang orang-orang Yahudi punya tanda lahiriah, mereka disunat, mereka tahu mereka dibedakan oleh Allah dengan bangsa-bangsa lain. Tapi apakah hati mereka juga disunat? Sama dengan kita Bapak Ibu. Apakah kita mau mengupas hati kita? Kita buang dulu busuk-busuknya, kita buang dulu dengki-dengkinya, kita buang dulu dendam-dendam kita, kita buang segala yang jahat-jahatnya. Itu yang harus disunat dulu. Reformasi dulu hati kita, kehidupan rohani kita, baru kita bisa datang kepada kita. Orang lain juga tahu kok kalau hati kita jahat, kalau kita ngomong sama orang. Tahu. Orang tahu kita busuk kalau kita bicara sama orang. Tapi kalau hati kita udah bersih, dalamnya sudah bersih, kita berinteraksi sama orang, justru orang mau menerima kita dan memuliakan kita melalui setiap perkataan kita, perbuatan kita. Paulus sangat keras Bapak Ibu kepada orang Yahudi pada saat itu. Kau pintar, kau tahu keyahudianmu, kau tahu apa yang harus kau lakukan, tapi kau nggak lakukan. Seperti apa namanya, orang bodoh, udah tahu tapi nggak mau dilakukan. Apakah kita sama Bapak Ibu?
dengan apa yang dikatakan Paulus. Kita tahu Tuhan sudah selamatkan kita. Kita tahu melalui penebusan salib kita diselamatkan. Tapi kita kadang bodoh, tidak mau mengerjakan karya keselamatan itu. Justru kita tetap hidup di dalam zona nyamanan kita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita diem, mandek, gak ngapa-ngapain, bodoh amat. Justru yang seperti itu hidup kita tidak berbuah. Jadikan hidup kita sebagai hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah harus disunat dulu hatinya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan justru dipandang orang lain sebagai penghujatan kepada Allah, karena dilakukan bukan dengan hati yang takut akan Allah. Hal-hal yang lahiriah tidak penting, tapi hal-hal yang batinnya itulah yang terpenting. Selamat bersunat hati, selamat mereformasi kehidupan rohani, supaya kita membuahkan kasih dalam kehidupan. Seperti Luther juga, dia mereformasi kehidupan pada saat itu. Dia mereformasi apa yang seharusnya gereja lakukan, itu tetap berpegang pada Alkitab. Mari kita terus mereformasi hati kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang dapat mengenal Kristus melalui sikap perbuatan kita. Kita berdoa.